bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Bu. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian, hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan, meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan kompetensi positif dan keputusan. Baiklah, pertanyaan kedua. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun, pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan. Akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal internal. Pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut. Meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Pertanyaan keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Pertanyaan kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Kita lanjut ke pertanyaan keenam ya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan?
Untuk jadwal tertentu tidak ada, akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat, maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Pertanyaan ketujuh, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi, pelibatan unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kita masuk 1. Memahami konteks permasalahan. 2. Koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja juga untuk memperbanyak referensi. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat bahwa kasus dilema etika yaitu benar lawan benar merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan di mana kedua pilihan itu benar secara moral tapi bertentangan satu sama lain. Sedangkan bujukan moral yaitu benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, Bapak Agian, terlebih dahulu saya mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisa benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat lagi keputusan atau direfleksi ulang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan adalah pertama Bapak Gian mengumpulkan fakta di mana menentukan, terus menganalisis benar salahnya, terus membuat alternatif solusi atas kejadian tersebut. Setelah itu membuat keputusan dan keputusan tersebut harus kembali saya direfleksi ulangkan. Apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah yang saya lakukan adalah pertama Bapak Gian mengumpulkan fakta di mana menentukan, terus menganalisis benar salahnya, terus membuat alternatif solusi atas kejadian tersebut. Setelah itu membuat keputusan dan keputusan tersebut harus kembali saya direfleksi ulangkan. Hal-hal itu dilakukan bisa membuat keputusan yang dapat dilakukan kedua belah pihak yang bertentangan dapat menjalaninya dengan baik tanpa ada pertengkaran.
Selanjutnya pertanyaan kelima, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, menurut saya yang pertama, menelaah siapa-siapa yang terlibat, baru mengetahui sifat urgent atau mendesak dan tidaknya kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi yang tepat. Selanjutnya pertanyaan ke-6, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu banyak. Satu, masalah tersebut mempunyai nilai yang sama penting biasanya, tetapi kita harus ada yang didahulukan, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi tak kalah penting, yaitu nilai rasa yang harus diutamakan. Kita masuk ke pertanyaan ke-7 ya, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, saya tidak mempunyai jadwal khusus karena masalah biasanya tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Paling kuat jika masalah yang datang itu ringan, ya biasa saya langsung tanganin. Yang jadi masalah jika masalah itu berat, itu yang jadi masalah. Banyak cara yang saya lakukan. Yang pertama, saya akan merapatkannya atau berkonsultasi dengan wakasek terlebih dahulu, atau bila perlu ada guru lain yang dianggap mampu atau bisa membantu saya menyelesaikan masalah tersebut, atau bisa juga bersama orang tua murid, dalam hal ini komite sekolah. Untuk pertanyaan yang terakhir ya, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang biasa saya ambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yaitu satu, sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisis kasus yang ada, karena banyak pertimbangan-pertimbangan serta keputusan yang kita ambil pastinya tidak mungkin membuat semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua harus menghormati serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan.